Haleluya! Pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, bersama dengan saya Erina ingin memandu saudara di program acara Holy Land Journey. Ini adalah program acara di mana kita akan menyaksikan napak tilas perjalanan Tuhan Yesus di Tanah Perjanjian. Di sini saya akan mengajak saudara untuk menyaksikan tempat di mana saat itu para gembala menjaga domba-dombanya. Pada malam hari datanglah malaikat untuk mengabarkan Kristus lahir di Bethlehem. Para gembala percaya dan mereka mengalami anugerah yang luar biasa. Mari kita saksikan bersama. Haleluya, ini merupakan satu Holy Land yang luar biasa, memecahkan rekor. Karena ini peserta seni sudah 116 peserta. Ditambah lagi tour leader, tambah guide lagi bisa 120 lebih. Saya percaya ini perjalanan yang meriah, perjalanan yang penuh semangat sukacita. Dan yang lebih daripada itu adalah perjalanan yang penuh dengan hadirat Tuhan. Perjalanan yang penuh tuntunan Tuhan, perjalanan yang penuh berkat Tuhan. Dan saya percaya perjalanan anak ini akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita. Dan saya percaya itu punya dampak yang luar biasa bagi seluruh kehidupan kita. Shepherd Field untuk menuju Padang Gembala menurun ke arah timur melalui desa orang-orang Kristen, Bet Sahur, dan dekat dengan tanah yang dikenal sebagai Ladang Boas, di mana Ruth bertemu dengan calon suaminya. Padang Gembala dikelilingi dinding dan berisi pohon-pohon zaitun. Di tengah-tengah adalah gua yang mungkin dulu adalah waduk tetapi sekarang dibangun menjadi kapel. Padang ini merupakan tempat di mana gembala-gembala sedang menjaga dombanya pada malam hari sewaktu Kristus lahir di Bethlehem. Haleluya, selamat berjumpa setiap jemaat keluarga Allah. Saat ini saya bersama dengan beberapa peserta Holy Land sedang ada di Padang Gembala. Kita sangat bersukacita, kita sangat diberkati karena oleh perkenanan Tuhan kita bisa sampai ke Holy Land. Bahkan saat ini sampai di satu tempat yang luar biasa. Malaikat datang dan memberikan kabar kepada para gembala. Oh, bahwa Sang Mesias, Sang Juru Selamat sudah dilahirkan dalam dunia. Sungguh-sungguh perjalanan ini membukakan kita ya bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab itu sungguh-sungguh terjadi, saudara. Dan iman kita diteguhkan. Salam bagi setiap jemaat. Salam, saudara, buat setiap keluarga yang ada. Dan saya percaya Tuhan juga memberkati setiap jemaat dimanapun Anda berada. Kita akan memberi salam bersama-sama. Ya, Tuhan berkati, saudara. Ya, sampai berjumpa di minggu berikutnya. Kita akan bersama-sama ibadah. Tuhan berkati. Di Padang Gembala ini, Anda bisa menikmati padang yang sangat indah, di mana pada zaman dahulu para gembala mengembalakan kambing dombanya di tempat ini. Di sini Anda juga bisa melihat gua-gua yang digunakan para gembala untuk beristirahat. Dan di tempat ini terdapat sebuah kapel di mana tempat ini dulunya adalah sebuah waduk. Anda akan dibuat kagum dengan keindahan alam dan bangunan-bangunan yang ada. Di gua ini, rombongan bisa menyaksikan dan merasakan suasana di dalam gua seperti yang sudah dirasakan para gembala. Tetapi bedanya, di sini, rombongan lebih diajak untuk memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di tempat inilah para gembala beristirahat karena disinilah tempat yang dianggap mereka paling teduh dan hangat.
Di sini juga Anda akan dapat melihat pemandangan gua-gua dan relief-relief yang indah di dalamnya. Setelah selesai, rombongan diajak menikmati pemandangan yang ada di luar. Para peserta ada yang mengabadikan setiap momennya dengan berfoto dengan Bapak Obadja di setiap sudut tempat di Padang Gembala. Di tempat ini Anda bisa saksikan para rombongan diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bahwa Dia adalah Sang Raja di atas segala raja, dan yang lebih penting adalah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Obadja Tanto Setiawan. Karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang berkenan membawa kami ke tempat tanah perjanjian, yang berkenan membawa kami ke tempat ini Tuhan, di mana Padang Gembala, para gembala mendapat berita yang luar biasa dari malaikat. Dan saat ini juga Tuhan, kami mendapat berita yang luar biasa tentang kelahiran-Mu di tanah Bethlehem Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan urapi hamba-Mu. Tuhan, katakan perkataan ilahi daripada Tuhan. Tuhan, jamah hati kami. Beri kami hati yang bisa menangkap perkataan ilahi, sehingga setiap perkataan akan memberkati setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami, dan kami serahkan renungan firman dalam pengurapan-Mu sendiri. Amin. Saudara, kita ada di satu tempat yang tulis dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kalau saudara baca Alkitab, saudara tabak catatan bisa dicatat, sehingga dalam perjalanan saudara bisa terus mengikutinya. Ya, pertama saya ingatkan, dibagikan buku ini saudara, ini sudah disusun sedemikian rupa supaya dalam perjalanan saudara bisa mengikuti, saudara bisa mempelajari. Akhirnya saudara, waktu saudara mendengar, saudara punya catatan. Bahkan kalau saudara bisa dicatat sekalian saudara di buku ini apa yang diarahkan di situ. Nanti setelah pulang saudara tetap punya catatan, ya baik sekali, sehingga saudara terus
bisa lebih diberkati lagi, karena apa yang didengar, apa yang didapatkan tempat ini ada dokumentasinya, ada yang bisa saudara ya terus pelajari dan itu menjadi berkat. Nah saudara, dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 dikatakan, satu ketika saudara, waktu para gembala ada tempat ini saudara, ya tiba-tiba datang malaikat saudara. Wah saudara, percaya mereka sangat ketakutan saudara. Lalu malaikat bilang, jangan takut, karena sesungguhnya dia sedang membawa berita yang luar biasa, yaitu sang juru selamat dunia telah lahir saudara. Wah luar biasa sekali, dikatakan nanti tandanya ada bayi yang dibungkus dengan ya kain saudara. Oh saudara, taruh di atas palungan saudara. Oh mereka terkejut dengan berita itu saudara. Lalu yang luar biasa sekali saudara, setelah malaikat itu pergi, mereka berkata satu dengan yang lain, mari kita pergi ke sana, kita lihat, kita saksikan, buktikan yang sudah dikatakan oleh malaikat itu. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Lalu mereka berbondong-bondong saudara, pergi ke tempat kelahiran Tuhan Yesus saudara. Nanti kita juga akan lihat di sana. Dan ternyata waktu mereka sudah sampai, apa yang dikatakan malaikat itu nyata. Sungguh-sungguh saudara, ada bayi Yesus sang Mesias yang sudah dilahirkan. Lalu mereka cerita pengalamannya. Oh malaikat datang memberitahukan pada mereka, sehingga mereka percaya. Lalu datang tempat itu, dan singkat cerita semua diberkati melalui kesaksian atau cerita dari para gembala, dan mereka pulang dengan sukacita besar saudara. Nah tadi saya doa dengan Tuhan, apa Tuhan yang perlu kita petik pelajaran untuk hari ini? Saya rasa ya Roh Kudus tuh katakan pada saya, belajar menjadi orang yang mudah percaya. Saya ulangi sekali lagi, di sini kita akan petik satu pelajaran, belajar menjadi orang yang mudah percaya saudara. Para gembala ini seringkali digambarkan orang yang biasa saja, bahkan seringkali digambarkan orang yang kesepian saudara, karena harus di padang. Kalau ya, kita di sini kita bisa lihat beda dengan di Indonesia. Kalau orang tugasnya miara kambing domba, ya harian gitu saudara. Tapi kalau namanya padang gurun, kadang-kadang mereka harus ada jauh dari rumah berhari-hari, kadang-kadang bisa berminggu-minggu saudara, untuk cari rumput lagi dari satu tempat ke tempat yang lain saudara. Mereka kesepian, apalagi malam buta kesepian. Gambaran orang yang kesepian, kadang-kadang juga gambaran orang yang kurang beruntung. Para gembala ini dianggap orang yang kurang beruntung ya, karena ini dianggap pekerjaan yang rendah lah. Ada banyak macam lah ya. Tapi satu hal, sekalipun mereka yang mengalami ini dan itu, mereka orang yang mudah percaya. Saat malaikat datang, saat malaikat memberitahukan sudah lahir sang Mesias, juru selamat dunia, itu bukan berita biasa loh saudara. Kalau bagi kita mudah, kita sudah sering dengar. Itu waktu saudara masa kegelapan saudara. Ya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu selisihnya sekitar 400 tahun. Nggak pernah ada pewahyuan, nggak pernah ada firman saudara. Tiba-tiba ada perkataan Mesias sudah lahir saudara. Itu nggak mudah untuk dimengerti atau percaya. Tapi bagi saya rasa Tuhan ingatkan, mereka orang yang mudah percaya. Dengar langsung percaya, dan mereka tidak menunda-nunda, langsung berangkat saudara untuk menyaksikannya saudara. Karena mereka mudah percaya, maka mereka bertindak datang. Kalau mereka nggak mudah percaya, apain itu? Mana ada Mesias apa? Mereka tidak akan bertindak saudara ya. Mereka percaya, mereka bertindak, mereka mengalami saudara. Mereka menyaksikan, mereka percaya, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Mereka dapat berkat pengalaman yang luar biasa sekali, dan membuat mereka bersukacita waktu pulang. Bahkan saya percaya bukan waktu pulang saja, bersukacita seumur hidupnya saudara. Itu pengalaman yang tidak pernah dilupakan. Saudara lihat di Alkitab itu ada banyak contoh. Ada orang yang mudah percaya, lalu mudah ngalami anugerah. Tapi ada orang yang sulit percaya, nggak ngalami anugerah. Saya beri contoh yang sulit percaya saudara. Ya, misalnya lah saudara, ya orang-orang ahli Taurat, sudah ahli saudara. Taurat saudara, orang Farisi, ya imam kepala, orang yang punya jabatan di dalam ya bait Allah saudara.
sudah mendengar, belajar, sudah ngerti, saudara, bisa ngajar, bisa memberitahukan pada orang lain. Debat paling ahli, saudara, namanya ahli. Tapi nggak percaya. Jadi saat Mesias lahir, mereka nggak peduli. Dan itu anugerah yang luar biasa. Oh, lewat sia-sia saja. Nggak ada artinya bagi mereka, nggak dapat berkata apa-apa. Sedangkan para gembala, orang sederhana, tidak begitu terpandang, dianggap tidak banyak mengerti firman Tuhan, tapi berani percaya. Maka mereka berani bertindak. Mereka mengalami anugerah yang besar. Betul, saudara? Seperti siapa lagi? Misalnya lah orang Majus dari timur, saudara. Dari jauh saja berani percaya, mereka datang. Kita seperti orang Majus itu, saudara. Datang, saudara. Dapat petunjuk dari firman Tuhan. Datang, saudara. Ya, berani percaya. Oh, akan mengalami kebenaran firman dan akan pulang dengan sukacita dan punya pengalaman yang luar biasa sekali, saudara. Siapa lagi yang mudah percaya? Yusuf dan Maria mendapatkan firman yang tidak masuk akal. Masa malaikat datang pada Maria, dia masih perawan, belum bersuami, belum melakukan hubungan suami istri. Tiba-tiba ada perkataan, engkau akan mengandung. Bahkan bukan hanya mengandung, engkau akan melahirkan Mesias, juru selamat dunia. Orang belum menikah, belum melakukan hubungan suami istri, mengandung saja nggak mungkin. Betul, saudara ya? Apalagi melahirkan Mesias, raja di atas segala raja. Itu sulit untuk bisa dipercaya. Tapi saya bersyukur, Maria orang yang polos hatinya, mudah percaya. Ya, pertama dia sempat, nggak bisa mengerti. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku belum bersuami, bagaimana bisa terjadi? Tapi Tuhan, malaikat Tuhan ingatkan, memang bagimu tidak mungkin. Tapi nanti, ya, Roh Allah akan berkarya. Kuasa dari tempat yang mati akan datang padamu. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Luar biasanya begini, saudara. Setelah dijelaskan, dulunya dia merasa nggak masuk akal. Tapi setelah dijelaskan nanti Roh Allah yang akan bekerja, langsung Maria berkata, aku hambamu, jadilah seperti yang kau katakan. Dia mudah percaya. Dia ngalami. Satu lagi yang terakhir, Yusuf. Waktu Maria berkata pada Yusuf, Sob, aku mengandung dari Roh Kudus. Yusuf itu nggak bisa percaya. Mana ada mengandung dari Roh Kudus. Kalau di sini ada yang pacaran, apalagi suami istri, ya mengandung, ngomong, aku mengandung karena Roh Kudus. Semua pacarnya, suaminya nggak ada yang percaya, betul? Yusuf juga nggak percaya. Sudah mau ditinggal Maria. Tapi malamnya Tuhan itu selalu baik. Tuhan datang berkata, Sob, Maria sungguh mengandung dari Roh Kudus. Ambil dia jadi istrimu. Karena engkau dipilih, dipanggil, akan menjadi pasangan yang melahirkan Sang Mesias. Jangan kehilangan rencana yang besar. Bangun tidur, langsung Yusuf ambil Maria sebagai istrinya. Dia orang yang mudah percaya. Kalau dia nggak percaya, hilang. Begitu bagi Tuhan. Saya bersyukur dia mudah percaya, saudara. Kita sekarang juga sama. Perjalanan kita pertama kali diawali seperti ini. Akan ada tempat-tempat yang kita kunjungi. Tergantung kita punya hati yang mudah percaya atau tidak. Amin. Kalau enggak mudah percaya, kita akan tertawa. Kita akan ngomong bohong. Tapi saudara pulang enggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara mudah percaya, seperti para gembala, seperti Maria Yusuf, seperti orang Majus dari timur, saudara akan menemukan sesuatu yang luar biasa, yang akan membuat saudara pulang dengan sukacita. Lebih daripada itu, yang akan membawa seluruh segenap kehidupan saudara. Peristiwa ini menjadi peristiwa yang luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kebenaran firman Tuhan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Itu yang saya rasa Tuhan ingin saya sampaikan. Diawali, diingatkan, mudah percaya. Karena ini pertama kali yang kita mulai di Holy Land, mau perjalanan, tapi firman Tuhan sedang berkata kepada kita, mudah percaya. Jamah dada saudara, katakan, harus mudah percaya, mudah percaya, mudah percaya, mudah percaya. Amin, saudara. Sampai sebelah, ayo, mudah percaya.
Kita akan berdoa, saudara. Minta hati yang mudah percaya. Semua minta, saudara. Percaya saya. Minta, saudara. Ya, waktu muridnya kurang percaya, dia minta, beri kami iman yang bisa percaya. Ayo semua berdoa ya. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan karena perkataan ilahi daripada Tuhan. Kami tahu Engkau sedang berkata kepada setiap kami. Ini pertama kali Tuhan kami mengunjungi tempat-tempat yang ada dalam Alkitab yang Tuhan katakan pada setiap kami. Oh, hati yang mudah percaya. Katakan saudara, Tuhan beri aku hati yang mudah percaya. Minta Tuhan, minta pada Tuhan saudara, minta pada Tuhan, minta pada Tuhan. Hambamu cukup doa Tuhan, beri hati yang mudah percaya, beri hati yang mudah percaya, beri hati yang mudah percaya. Seperti para gembala, seperti Maria Yusuf, seperti orang Majus Tuhan, hati yang mudah percaya. Sehingga kami menemukan perkataanmu, sehingga kami menemukan firman-Mu, sehingga kami menemukan janji-Mu Tuhan, sehingga kami menemukan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan berkati dengan hati yang percaya, berkati dengan hati yang percaya, berkati dengan hati yang percaya. Dan sungguh-sungguh kita akan mengalami kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan Kau yang terus menyertai kami dengan hati yang mudah percaya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya yakin saudara diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Mari saudara, kita harus memiliki hati yang mudah percaya, walaupun sebenarnya secara akal itu mustahil dan sulit untuk dipercaya. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kita percaya dan kita akan alami anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Seperti apa yang dialami oleh para gembala. Saudara ingin lagi mengetahui tentang Holy Land? Silahkan Anda kunjungi di web berikut ini. Terima kasih, sampai jumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati. Mari berhimpun dan